وإذا مرضت فهو يشفين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat sekalian, lebih khusus kepada kedua mempelai Adinda Muhammad Rais dan Adinda Darwa binti Sampeang. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya sehingga kita sempat hadir berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk mengikuti akad nikah atau ijab kabul yang insya Allah sebentar lagi akan dilaksanakan antara Adinda Darwa binti Sampeang dengan seorang pria Muhammad Rais. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi pernikahan kalian berdua dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kalian berdua di atas kebaikan. Salam dan salawat mari kita senantiasa kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan seluruh kaum muslimin yang setia mengikuti tuntunan beliau, petunjuk beliau sampai terjadinya janji yang pasti, yaitu datangnya al-maut atau kematian. Hadirin dan hadirat sekalian yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa nasihat pernikahan. Karena membina rumah tangga itu cukup banyak lika-likunya. Dan membina rumah tangga itu adalah merupakan sebuah pekerjaan mulia. Maka butuh persiapan, butuh ilmu, butuh bekal sebelum kita masuk di dalamnya. Nah, salah satu di antaranya yang sudah dilalui setelah saya berdiskusi tadi sudah melakukan kursus calon pengantin. Masya Allah, luar biasa. Dari kursus calon pengantin itu seorang pria dan wanita atau calon pasangan akan mendapatkan pembekalan dari penghulu atau kantor urusan agama setempat. Maka apa yang akan saya sampaikan pada hari ini sifatnya hanya untuk memperkuat, untuk menguatkan ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan sebelumnya oleh penghulu atau yang menyampaikan materi kursus calon pengantin. Hadirin dan hadirat sekalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hal ini baru terjadi di lingkungan ini, ya di kampung ini, tetapi sebetulnya memberikan nasihat perkawinan itu hukumnya sangat dianjurkan. Kenapa? Karena bisa menjadi inspirasi, menjadi motivasi, menjadi pembekalan kepada saudara-saudaraku, saudara-saudariku yang akan melangsungkan pernikahan, atau juga menjadi motivasi dan ilmu baru bagi bapak-bapak yang sudah menjalani kehidupan berkeluarga. Mungkin bisa ada tambahan informasi, ya tambahan pengetahuan, karena membina rumah tangga itu sungguh butuh tips-tips, butuh kiat-kiat. Agar apa? Agar tujuan didirikannya rumah tangga itu bisa tercapai sehingga terwujud yang namanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Nah sekarang dalam Islam hukum menikah itu hukumnya adalah sunnah. Iya, hukumnya adalah sunnah. Tetapi kadang-kadang menjadi wajib bagi sebagian orang. Kenapa bisa menjadi wajib? Apabila seorang pria atau wanita dikhawatirkan akan terjatuh kepada kemaksiatan.
Maka kalau sudah seperti itu, hukumnya menjadi wajib walaupun asalnya sunnah. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Menikah adalah sunnahku. Siapa yang tidak ingin ikut dengan sunnahku, yaitu sunnah menikah, falaysa minni, maka bukan golonganku. Makanya tidak boleh seseorang itu menjomblo terlalu lama. Iya. Apabila sudah cukup umur, sudah mampu untuk melangsungkan yang namanya akad nikah, tidak boleh terlalu banyak mudaratnya. Terlalu banyak mudaratnya. Bahkan secara khusus di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 32, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tu'ankihul ayyama minkum wassalihin." Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Ini perintah untuk menikahkan orang-orang yang sendirian di antara para gadis-gadis atau para pemuda. Ya, siapa di antara mereka yang sudah bisa dinikahkan? Tentunya ada syarat-syaratnya. Apa itu syarat-syaratnya? Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah sanggup untuk memberikan al-ba'ah. Al-ba'ah di sini adalah memberikan nafkah. Tetapi al-ba'ah di sini bermakna lebih luas lagi. Bukan hanya memberikan nafkah lahiriah, buatkan rumah, pakaian, makanan, kebutuhan sehari-hari. Ya, tetapi al-ba'ah di sini juga seorang pria sudah mampu memberikan nafkah batin. Maksudnya itu nafkah batin, memberikan keamanan. Ya. Kemudian memberikan kasih sayang, memberikan cintanya kepada wanita yang dipilihnya, membahagiakan keluarganya. Jadi seorang suami itu sebagai tamen dari orang-orang yang kita kenal ini, maka seorang pria menjatuhkan pilihannya kepada seorang wanita pilihannya, wanita yang dicintainya, wanita yang dikasihinya. Dia jatuhkan pilihannya di situ. Litaskunu ilaiha, ada kecenderungan, ada kesenangan kepadanya, ada perhatian kepadanya. Setelah itu terjadilah yang disebut dengan akad nikah, ijab dan qabul. Oleh walinya menikahkan putrinya dengan pria yang sudah diridhoi agamanya, sudah diridhoi akhlaknya. Nanti kalau sudah akad nikah, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, muncullah yang namanya rasa cinta. Mungkin sudah ada cinta sebelum akad, sudah ada yang namanya kesukaan, tetapi cintanya belum terlalu tumbuh subur. Tidak bisa subur. Kenapa tidak bisa subur? Karena masih belum halal. Nanti kalau sudah akad nikah, barulah cinta itu dipelihara dengan baik sampai diibaratkan bunganya terawat, kemudian subur, lalu keluarlah bunga-bunga yang indah, yang berwarna-warni, aneka ragam warnanya, yang indah dan sedap dipandang mata. Seperti itu juga ketika seseorang sudah melalui yang namanya proses ijab dan qabul, ya, maka berarti cintanya sudah mulai muncul. Lama-lama cintanya semakin mekar, semakin mendalam. Setelah itu warahmah, muncullah yang disebut dengan kasih sayang. Maka Masya Allah, luar biasa ini bahasa Al-Quran yang menggambarkan tentang tujuan daripada pernikahan, yaitu sakinah, keluarga yang tenang, keluarga yang tentram, keluarga yang damai, keluarga yang aman, yang di dalamnya ada saling peduli, ada saling menghormati, ya, saling menghargai, saling bersatu, menjadi keluarga yang kompak. Kemudian keluarga dibina di atas cinta dan kasih sayang. Sangat-sangat luar biasa. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, yang namanya pernikahan itu, ya tentu ada konsekuensinya juga. Apa konsekuensinya? Jadi adindaku Muhammad Rais, kalau orang sudah melangsungkan yang namanya pernikahan, maka konsekuensinya adalah
di mana istri yang sudah kita nikahi itu menjadi halal bagi kita. Ya sebelumnya diharamkan, lalu menjadi halal. Bawalah istrimu kemanapun engkau mau, karena dia sudah menjadi pasangan halal bagimu. Engkau mau bawa ke rumahmu, silakan. Kau mau bonceng, silakan. Mau temani pergi rekreasi, silakan. Mau bawa pergi ke Makassar, menginap di penginapan di hotel berbintang 5, silakan. Mau ajak pergi ke luar negeri, jalan-jalan, pergi umrah dan haji, silakan. Kemanapun engkau pergi, ya setelah menjalani yang namanya akad nikah ini, ijab dan kabul, maka istri kita ini sudah sah dimiliki. Dan demikian pula orang tua, ketika anak gadisnya sudah dia nikahkan, maka selesai sudah. Dia sudah serahkan putrinya kepada seorang pria baru, pria asing yang dia merupakan keluarga baru juga. Maka serahkan putrimu kepada suaminya. Iya. Makanya itu dikatakan oleh para ulama. Para ulama berkata, kalau saya melahirkan anak laki-laki, maka saya sangat gembira. Utamanya mama, ibu ya. Kalau saya melahirkan anak laki-laki, maka saya sangat gembira. Kenapa? Anak laki-laki itu tetap menjadi milik bapak dan ibunya sampai anak laki-laki itu meninggal. Tapi kalau saya melahirkan anak perempuan, saya tidak terlalu senang, tidak mengalahkan rasa senang saya kalau melahirkan laki-laki. Karena anak perempuan itu hanya sebatas sampai di pelaminan. Setelah itu menjadi yang namanya pernikahan itu, ya tentu ada konsekuensinya juga. Apa konsekuensinya? Jadi adindaku Muhammad Rais, kalau orang sudah melangsungkan yang namanya pernikahan, maka konsekuensinya adalah di mana istri yang sudah kita nikahi itu menjadi halal bagi kita. Ya sebelumnya diharamkan, lalu menjadi halal. Bawalah istrimu kemanapun engkau mau, karena dia sudah menjadi pasangan halal bagimu. Engkau mau bawa ke rumahmu, silakan. Kau mau bonceng, silakan. Mau temani pergi rekreasi, silakan. Mau bawa pergi ke Makassar, menginap di penginapan di hotel berbintang 5, silakan. Mau ajak pergi ke luar negeri, jalan-jalan, pergi umrah dan haji, silakan. Kemanapun engkau pergi, ya setelah menjalani yang namanya akad nikah ini, ijab dan kabul, maka istri kita ini sudah sah dimiliki. Dan demikian pula orang tua, ketika anak gadisnya sudah dia nikahkan, maka selesai sudah. Dia sudah serahkan putrinya kepada seorang pria baru, pria asing yang dia merupakan keluarga baru juga. Maka serahkan putrimu kepada suaminya. Makanya itu dikatakan oleh para ulama. Para ulama berkata, kalau saya melahirkan anak laki-laki, maka saya sangat gembira. Utamanya mama, ibu ya. Kalau saya melahirkan anak laki-laki, maka saya sangat gembira. Kenapa? Anak laki-laki itu tetap menjadi milik bapak dan ibunya sampai anak laki-laki itu meninggal. Tapi kalau saya melahirkan anak perempuan, saya tidak terlalu senang, tidak mengalahkan rasa senang saya kalau melahirkan laki-laki. Karena anak perempuan itu hanya sebatas sampai di pelaminan. Setelah itu menjadi milik suaminya. Itu dia perbedaannya ya. Dan jangan jadikan setelah menikah engkau hanya lebih cinta kepada istrimu. Kenapa? Karena seorang laki-laki itu milik orang tuanya. Apa yang dilakukan seorang istri? Yang harus dilakukan seorang istri adalah membantu dan menolong suaminya agar dia tetap menjadi calon penghuni surga. Karena keridhaan Allah itu dibawa keridhaan orang tuanya. Jadi seorang istri tidak boleh melarang suaminya pergi ke rumahnya orang tuanya. Kenapa? Karena bakti seorang suami adalah kepada orang tuanya. Nomor 2, istri. Ustadz, akhir-akhir ini saya sakit karena ternyata itu suami saya dia bagi penghasilannya kepada orang tuanya.
Tidak nakasih ke semua ustaz. Orang tuanya dia bagi sebahagian penghasilannya, sehingga penghasilan ini terbagi, padahal penghasilannya ini sedikit, kecil. Saya katakan bahwa seorang pria memang itu wajib berbakti kepada kedua orang tuanya dengan tanpa menelantarkan istri. Karena kalau seseorang sudah diperistri, ya, kalau seseorang sudah diperistri, itu sudah menjadi tanggung jawab mutlak suaminya. Iya, setidaknya 3 itu: menyediakan sandannya, pangannya, dan papannya. Apa itu? Yang pertama adalah pangan, menyediakan makan minum. Dia bagi penghasilannya kepada orang tuanya. Tidak nakasih ke semua ustaz. Orang tuanya dia bagi sebahagian penghasilannya, sehingga penghasilan ini terbagi, padahal penghasilannya ini sedikit, kecil. Saya katakan bahwa seorang pria memang itu wajib berbakti kepada kedua orang tuanya dengan tanpa menelantarkan istri. Karena kalau seseorang sudah diperistri, ya, kalau seseorang sudah diperistri, itu sudah menjadi tanggung jawab mutlak suaminya. Iya, setidaknya 3 itu: menyediakan sandannya, pangannya, dan papannya. Apa itu? Yang pertama adalah pangan, menyediakan makan minumnya, makan minum. Sandang itu pakaian, iya, termasuk kuota internetnya, pembeli gincunya, iya, bedaknya. Karena perempuan itu lebih banyak biaya untuk kosmetik, untuk mempercantik diri dibandingkan dengan pembeli ikan. Iya, ini suami ini yang menanggung semua, tidak lagi dibebankan kepada kedua orang tua perempuan. Kenapa? Karena sudah terjadi yang namanya akad nikah, sudah dilimpahkan kewajibannya kepada suami. Jadi memang betul-betul itu menjadi suami itu butuh persiapan juga. Ya, karena tanggung jawabnya luar biasa besar. Apalagi tanggung jawab untuk menyediakan papang. Apa itu maksudnya papang? Menyediakan rumah. Tetapi seorang perempuan, seorang istri tidak boleh terlalu juga banyak menuntut kepada suaminya. Jangan sampai menuntut sesuatu yang di luar kemampuan suamimu. Ya, tetapi seorang suami memberikan nafkah halal kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Kemudian selanjutnya, saya hendak menyampaikan bahwa untuk membina rumah tangga itu terwujud keluarga sakinah, mawaddah warahmah, harus saling mengerti, saling memahami, ya, saling menghormati. Karena dua insan ini yang berlainan jenis, yang memiliki karakter yang berbeda, yang mau disatukan, rawan sekali yang namanya terjadi perselisihan, perbedaan pendapat. Betul Pak Imamnya? Iya, rawan sekali terjadi yang namanya perbedaan pendapat. Jadi seorang laki-laki tidak menikahi seorang wanita karena mencari yang sempurna, sebagaimana juga seorang wanita tidak mencari pria yang sempurna. Tetapi yang menjadi pasangannya kita ini masing-masing ada kekurangannya. Jadi jangan cari kekurangannya pasangan. Kenapa? Karena tidak akan mendapatkan kesempurnaan di dunia ini. Kita tidak akan pernah mendapatkan orang yang paling sempurna di dunia ini. Orang yang menjadi pendampingnya kita sungguh banyak kekurangannya. Tapi apa yang harus kita lakukan? Saling memahami, saling memaklumi. Makanya dikatakan itu di dalam Al-Quran. Iya, konsep Al-Quran mengatakan wa ashiru hunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Tidak boleh dibentak, apalagi dibentak di hadapan orang banyak. Tidak boleh dikasih kena tangan, ringan tangan. Tidak boleh. Rasulullah itu 11 istrinya, 9 istrinya ketika meninggal, tapi tidak ada satu pun yang pernah dipukul. Tidak boleh juga seorang pria meninggalkan istrinya terlalu lama, lebih dari 6 bulan. Kalau ditinggalkan lebih dari 6 bulan, tidak dikasih belanja, seorang istri boleh khulu, pergi ke pengadilan menuntut. Ya, namanya khulu. Ya, ini konsekuensinya dia. Jadi konsekuensi menjadi suami memang itu
kita butuh apalagi namanya mengetahui bahwa pasangan kita ini banyak kekurangannya. Wa antakrahu syai'an, dan sungguh banyak kekurangan yang terjadi pada istri kita, tetapi kita makluminya. Kenapa? Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Karena di balik kekurangannya ada kebaikan yang dimiliki. Demikian pula sebaliknya, mengganggu istrinya yang sudah tertidur dengan nyenyak. Sementara istrinya sejak dari tadi menunggu suaminya di balik pintu tertidur juga. Akhirnya Rasulullah karena segan mengganggu istrinya yang sedang tertidur, dia lebih memilih tidur di depan pintu rumah. Padahal pintu rumahnya Rasulullah itu tidak ada atapnya. Maksudnya pintunya di luarnya itu tidak ada terasnya. Langsung pintu. Sedangkan di balik pintu Aisyah juga tertidur menunggu suaminya. Jadi dua insan yang saling mencintai, saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati ini, sepertiga malam yang akhir sekitar jam 3 malam, sebagaimana kebiasaannya Aisyah itu terbangun. Dia berusaha membuka pintu, ternyata didapati suaminya sedang tertidur. Astagfirullah, wahai suamiku, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidur di sini? Mengapa engkau tidak mengetuk pintu, tidak kasih bangun saya? Rasulullah mengatakan, karena saya tidak ingin mengganggumu, wahai Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Ini panggilan mesranya Rasulullah kepada istrinya. Artinya begitu menghargainya. Jangankan dibentak, jangankan dikasari. Ya, istri kita ini, sedangkan Rasulullah saja pulang tengah malam malu-malu kasih bangun istrinya karena tidak ingin mengganggu tidurnya istrinya yang sudah nyenyak. Bagaimana kira-kira itu kalau masalah menyakiti? Rasulullah orangnya itu sangat-sangat penyayang, sangat perhatian. Sampai dikatakan kalau ada pakaiannya beliau yang sobek itu beliau sendiri yang jahit. Makanya ada sahabat yang bertanya, apa pekerjaannya Rasulullah di rumah? Yang ditanya itu Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah berkata Rasulullah itu kalau di rumah membantu istrinya. Beliau membantu istrinya di rumah bersih-bersih dan lain-lain. Kalau ada pakaian beliau yang sobek, beliau sendiri yang jahit. Membantu istrinya memasak. Itu kan lebih mesra. Jadi ada memang pekerjaan itu bisa dikerjakan secara bersama-sama. Tidak boleh dibebankan kepada istri saja. Itu berarti suaminya perhatian. Dan itu salah satu di antara konsep untuk membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Rasulullah itu di waktu-waktu senggang, beliau mengajak istrinya keluar pergi refreshing, healing. Bahkan kadang-kadang beliau itu lomba lari, balapan lari dengan istrinya. Rasulullah balapan lari dengan Aisyah. Aisyah berkata, saya itu sering diajak oleh Rasulullah pergi balapan lari. Kadang-kadang saya sebagai pemenang, kadang-kadang juga saya dikalah. Iya. Ini menunjukkan bahwa untuk membina keluarga sakinah mawaddah warahmah, ingin romantis hubungan rumah tangga itu butuh saling pengertian, saling menyayangi, saling menghormati, saling mencintai. Hadirin dan hadirat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebetulnya ingin saya sampaikan, tetapi waktunya sangat mepet, maka saya akan menyampaikan beberapa kunci-kunci rahasia ya. Kalau mau bahagia suami istri, maka banyak-banyak menyampaikan permohonan maaf. Kalau ada kesalahan sedikit, terlambat pulang, atau mungkin ada sesuatu yang dianggap kurang, minta maaf sama istri. Istri juga begitu. Maaf kak, ternyata ini masakanku hanya begini. Apalagi kalau baru belajar kan, banyak-banyak minta maaf. Salah tidak salah, minta maaf ki. Itu akan menambah kemesraan. Yang kedua, terima kasih. Banyak-banyak ibu terima kasih. Kalau ada sedikit kebaikan, apalagi minta maaf, kemudian berterima kasih. Yang perlu juga adalah saling mendoakan. Kalau suami pergi, didoakan sama istri. Istri yang pergi, didoakan sama suami. Saling mendoakan. Kemudian yang terpenting juga, agar jangan lupa berdoa. Berdoa sesudah sholat. Rabbi ja'alni zurriyatan thayyibah. Rabbi ja'alni zurriyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan yang baik-baik. Rabbi ja'alni zurriyatan thayyibah. Kalau kita banyak membaca doa ini, insyaallah Allah akan berkenan memberikan keturunan yang baik-baik kepada kita, yang soleh dan soleha. Dan jangan lupa juga ikhtiar
sebelum melakukan hubungan istimta, hubungan suami istri, jangan lupa berdoa juga. Karena orang yang berdoa ketika melakukan hubungan istimta itu, syaitan akan menjauh. Kalau Allah takdirkan dari hubungan itu lahir keturunan, maka syaitan akan tidak bisa mengganggunya, sehingga anak ini akan menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya. Saya kira itu mungkin yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, nasihat perkawinan secara praktis, secara simpel. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan keberkahan, dan mempersatukan kedua mempelai yang menjadi pasangan suami istri ini di atas kebaikan. Semoga dari pernikahan kalian berdua ini menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah,